Alhamdulillah, alhamdulillah khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-azizul jabbar wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim وبارك وكرم معظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى يوم الميزان والمحشر. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم الخطاؤون وخير الخطائين التوابين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin wal mukminin sidang Jumat rahimakumullah. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang senantiasa memberikan limpahan karunia, rahmat dan nikmat-nikmatnya atas diri kita, dari mulai nikmat terkecil sampai nikmat terbesar yang kita rasakan. Kita masih diberikan keteguhan iman dan keistiqomahan di dalam Islam. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira ila qiyamis saah. Selaku khatib berwasiat wabil khusus kepada diri khatib pribadi, wabil umum kepada hadirin dan jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita masih berada di awal tahun Hijriyah, di bulan Muharram, bulannya Allah Subhanahu wa taala, bulan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amal soleh di dalamnya, bulan yang Allah Subhanahu wa taala kecam segala perbuatan-perbuatan keji, munkar, dosa dan maksiat di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keteguhan iman dan keistiqomahan di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam rangka mempondasikan kita sebagai hamba Allah, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tersempurna dan yang Allah Subhanahu wa taala harapkan dengan wujudnya kita di dunia ini sebagai tonggak, sebagai penentu bahwa Allah Subhanahu wa taala yu'badu ila qiyamis saah, akan senantiasa disembah sampai hari kiamat.
dan Allah Subhanahu wa taala sejatinya tidak perlu kepada siapa saja di antara makhluknya yang membesarkan Allah, yang mengagungkan Allah. Sehingga pada akhirnya nanti jikalau Allah Subhanahu wa taala melihat seluruh makhluknya tidak menyembah Allah, maka Allah dengan kuasanya akan menciptakan satu generasi yang baru yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin senajuma rahimakumullah. Di dalam segala sesuatu karya, penciptaan, pembuatan sudah pasti, dan ini adalah sunnatullah, pasti ada yang namanya maksud dan tujuan. Tanpa terkecuali Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan kita di dunia ini memiliki maksud dan tujuan, sebagaimana yang sering kita dengar di dalam surat Al-Baqarah. Allah firmankan kepada para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tatkala Rabbu berfirman, sesungguhnya aku akan menciptakan fil ardi khalifah, di atas muka bumi khalifah, yang memakmurkan bumi, yang menghuni bumi. Maka para malaikat sedikit menimpal dengan izin Allah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Para malaikat berkata, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan menghuni bumi ini, may yufsidu fiha, yang akan membuat kerusakan di dalamnya, wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah. Sehingga dari ayat ini tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan sembarangan menjadikan semua manusia dengan kelengkapan penciptaannya, sebagaimana yang kita tahu bahwa manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna komponen di dalamnya. Malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan senantiasa taat, tidak menjadi lebih mulia di hadapan Allah karena mereka pantas tidak bermaksiat karena tidak diberikan nafsu. Begitu juga hewan tidak menjadi makhluk yang termulia, yang terhormat karena Allah Subhanahu wa taala tidak berikan akal di dalamnya. Akan tetapi manusia Allah Subhanahu wa taala lengkapi. Allah berikan syahwat hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berikan sifat-sifat ketaatan malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan akal agar kita bisa berfikir. Sehingga para alim ulama menegaskan manusia dengan kesempurnaannya, jika mereka mengandalkan akalnya, mereka akan lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Akan tetapi sebaliknya, jika mereka tidak mengandalkan akalnya, mereka akan jatuh di bawah, lebih hina daripada hewan-hewan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Di dalam muqaddimah khatib membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang beriman dan kepada orang yang beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka khalifah, penguasa di muka bumi. Sehingga dari ayat yang pertama yang khatib bacakan ada kaitannya, sehingga yang Allah jadikan khalifah di atas muka bumi hanya mereka-mereka yang beriman kepada Allah, yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk beribadah kepada Allah. Sehingga dari sini kita bisa mengambil titik terang kesimpulan, siapa saja yang tidak beriman, siapa saja yang enggan beramal soleh, tidak akan sekali-kali dijadikan oleh Allah Ta'ala penguasa yang sebenarnya di atas muka bumi. Bahkan tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih mereka sebagai khalifah, Allah berjanji, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum,
dan Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhai kepada mereka, yaitu Islam. Bahkan tidak cukup di situ, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan mengganti ketakutan mereka dengan keamanan. Bahkan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka akan senantiasa beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan aku. Dan sedikit Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan kepada mereka-mereka yang sudah layak menjadi khalifah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengindahkan beriman kepada Allah, mereka yang fasik yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tujuan yang kedua, selain Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi, Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah kepadaku. Akan tetapi sebelum muncul daripada ibadah ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam ayat yang lain, di dalam surat yang lain, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha." Kata Allah, kami dulu pernah menawarkan agama ini kepada gunung, kepada langit, kepada bumi, akan tetapi fa abaina ay yahmilnaha. Mereka menolak untuk mengemban ini agama karena mereka menyadari keterbatasan mereka. Gunung kita tahu mereka perkasa, tapi tidak bisa mengandalkan keperkasaannya untuk memaksimalkan agama ini tegak. Begitu juga langit dengan luasnya tidak bisa dia andalkan. Begitu juga bumi dengan luas hamparannya. Akan tetapi manusia, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa hamalahal insan, dan manusia yang mau mengemban daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Padahal manusia ini berada dalam keadaan zalum, pandai berbuat kezaliman, dan jahula, dalam keadaan yang sangat-sangat jahil. Sehingga dari ayat ini bisa kita ambil pemahaman bahwa sebenarnya kita ini sama dengan gunung, sama dengan langit, sama dengan bumi, tidak layak, karena kita adalah makhluk yang pandai berbuat kezaliman. Kita adalah makhluk yang sama, tidak memiliki ilmu. Sehingga beberapa kali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innahu la yai'asu min rahmatillahi illal qaumul kafirun. Wahai hamba-hambaku yang senantiasa berbuat keisrafan, terlalu berlebihan, melampaui batas atas dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada yang mampu dan mau dan bisa berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala illal qaumul kafirun. Melainkan mereka adalah kaum-kaum yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita ini adalah makhluk yang bodoh, makhluk yang tidak banyak ilmu. Maka pertama kali Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada bapak kita Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Allah jelaskan kepada kita, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan Adam semua nama-nama sampai kepada kita.
Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang mengetahui jika kalian tidak tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memilih dari setiap generasi orang-orang yang Allah ajarkan, yang bisa mengajarkan, memberitahu kepada kita tentang keesaan Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang kebesaran Allah, tentang batasan-batasan Allah, tentang apa yang menjadi rambu-rambu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Allah Subhanahu wa taala mengutus di setiap generasi para nabi, para rasul, sehingga mereka mendapatkan petunjuk dan pengajaran serta alur dalam kehidupan mereka melalui para nabi, para rasul ini. Lalu sampailah kepada kita yang Allah Subhanahu wa taala pilih kita dengan iradahnya, dengan kudrahnya, dan tanpa permintaan dari kita. Allah pilih kita sebagai generasi terakhir, umat Nabi akhir zaman, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala hanya tentukan nabi kita menjadi nabi dan rasul hanya 23 tahun saja, dan usianya hanya 63 tahun saja. Berbeda jauh dengan nabi-nabi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Nuh alaihi salatu wasalam untuk menjadi nabi dan rasul dalam usianya 450 tahun, kemudian berdakwah di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun, maka total usianya adalah 1400 tahun. Berbeda jauh dengan nabi kita. Akan tetapi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada nabi kita sebagai nabi terakhir tidak bisa dikalahkan oleh kelebihan nabi-nabi sebelumnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berikan kemuliaan di dalam kitab Asy-Syifa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Mathali wa mathalul anbiya." Perumpamaanku dan perumpamaan seluruh para nabi, para rasul seperti satu butir pasir yang ada di pantai seluruhnya. Satu butir itu diberikan kepada seluruh para nabi, para rasul, dan sisanya kelebihannya adalah bagiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para alim ulama menegaskan, mengambil pemahaman dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa manusia ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban agama, untuk menjadi khalifah di atas muka bumi, dan generasi atau makhluk yang paling cocok untuk menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada kita, dengan akal kita bisa memilah dan memilih mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah dan sebagainya. Sehingga hari ini na'udzubillah, Allah telah menitipkan akal kepada kita, tapi masih banyak dengan akalnya masih memilih jalan yang salah. Secara logika sehatnya ini adalah salah, tapi dia memaksakan nafsunya sehingga dia terjerumus ke dalam kesalahan yang sejatinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membenarkan pilihan kita nantinya. Karena Allah Subhanahu wa taala thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Sehingga kita diberikan keleluasaan 100% untuk memilih. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Hewan, mungkin dia melakukan pencurian di mana saja, memakan tanaman yang bukan miliknya, mengambil barang yang bukan miliknya. Tidak akan Allah hisab karena mereka tidak punya akal. Mereka hanya memiliki nafsu saja. Sehingga dengan kelebihan-kelebihan yang kita punya, Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kepada kita dan sudah menjanjikan kepada kita surga yang luasnya
sejauh mata memandang. Neraka yang Allah peringatkan kepada kita yang dahsyatnya, setiap neraka berlindung dari neraka yang lain. Sehingga yang diharapkan adalah kita dengan akal kita bisa memilih yang di dalamnya ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mampu menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang di dalamnya ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan khutbah singkat ini menambah giroh semangat kita untuk meningkatkan kualitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai keturunan Nabiullah Adam yang berasal dari surga, yang diharapkan kembalinya adalah ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan diharapkan terbebas daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala yaqul, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Al-ayah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaquna fid darain. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. معاشر المسلمين، إن الله يقول لكم في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على هذا النبي الكريم والرسول السند العظيم، وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن محمد رسول